Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Yogi Lufri Livron Kawenya, seorang dosen tetap program studi ilmu komunikasi Fakultas Manajemen Bisnis dan Komunikasi Universitas Sariputra Indonesia, Tomohon. Saat ini saya sedang mengikuti program sertifikasi dosen tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek. Adapun video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT aspek pengajaran. Dalam video ini saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sosiologi Komunikasi. Adapun mata kuliah Sosiologi Komunikasi ini adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi ilmu komunikasi di Universitas Sariputra Indonesia, Tomohon. Adapun mata kuliah ini memiliki bobot SKS sebanyak 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa S1 program studi ilmu komunikasi. Dalam proses pengajaran mata kuliah ini, saya menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Pada pendekatan atau metode pertama, yaitu delivery, adalah proses di mana saya sebagai dosen dalam menyampaikan materi kepada mahasiswa. Saya menggunakan teknik yang pertama, menyampaikan materi melalui ceramah. Dalam metode ini saya menyampaikan materi secara verbal maupun non-verbal, di mana mahasiswa akan mendengarkan dan mencatat materi yang saya sampaikan. Selanjutnya yang kedua, student centered learning atau pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, di mana metode ini bertujuan untuk mahasiswa lebih mandiri dalam mengembangkan kemampuannya dan meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Sebelum perkuliahan, diharapkan mahasiswa sudah membaca berbagai literatur yang terkait atau yang relevan sesuai dengan topik yang akan dibahas. Selanjutnya yang ketiga yaitu diskusi. Pada metode ini biasanya saya akan membagi mahasiswa dalam beberapa kelompok kecil dan memberikan topik-topik yang aktual dan relevan dengan materi yang sedang dibahas. Selanjutnya saya akan memberikan waktu kepada mahasiswa untuk berdiskusi. Setelah mereka berdiskusi, saya akan meminta mereka untuk mempresentasikan hasil diskusi yang mereka lakukan. Metode ini bertujuan untuk mengajarkan pada mahasiswa agar berpikir lebih kritis dan bertukar pendapat dengan teman lainnya dalam memahami dan memecahkan suatu masalah. Yang kedua adalah interaction. Interaction adalah proses di mana saya berinteraksi dengan mahasiswa dalam perkuliahan. Saya menggunakan teknik pertama yaitu dalam perkuliahan saya mengajak mahasiswa untuk melakukan komunikasi secara aktif, yaitu dengan cara bertanya serta memberikan tanggapan atau respon terhadap materi yang diberikan. Selanjutnya penjelasan terkait dengan mata kuliah Sosiologi Komunikasi, di mana mata kuliah ini di dalam proses belajar mengajar perkuliahan ini memberikan pemahaman mengenai kajian-kajian serta teori-teori sosiologi komunikasi dari berbagai perspektif yang ada. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa juga diajak untuk mengetahui bagaimana persoalan-persoalan penting yang ada dalam sosiologi komunikasi, terutama yang berhubungan dengan substansi interaksi individu-individu dalam masyarakat, termasuk komunikasi yang dilakukan secara langsung maupun dengan menggunakan media komunikasi, dan semua dampak atau konsekuensi yang terjadi dari seluruh proses komunikasi. Selanjutnya dalam proses perkuliahan ini ada capaian pembelajaran lulusan program studi
yang terdiri dari 9 poin, yang kemudian ada juga capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya, menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, kemudian mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya. Selanjutnya, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Selanjutnya, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni. Mata kuliah ini dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan, yang terdiri dari 14 kali pertemuan pembelajaran atau perkuliahan, 1 pertemuan sebagai pertemuan untuk evaluasi tengah semester, dan 1 pertemuan lagi sebagai pertemuan untuk mengevaluasi akhir semester. Adapun bobot penilaian dalam mata kuliah Sosiologi Komunikasi terdiri dari 3, yaitu nilai tugas yang memiliki bobot 30%, yang kedua evaluasi tengah semester memiliki bobot 30%, dan evaluasi akhir semester memiliki bobot 40%. Adapun pustaka yang kami gunakan atau referensi literatur yang kami gunakan dalam perkuliahan ini, dalam perkuliahan Sosiologi Komunikasi, yang pertama menggunakan literatur atau pustaka utama, yaitu menggunakan buku dari Profesor Burhanuddin dengan judul Sosiologi Komunikasi, Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat. Selanjutnya, kita akan menyaksikan cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Baik ya. Saat ini kita akan masuk pada mata kuliah Sosiologi Komunikasi pada pertemuan yang kedua. Seperti sebelumnya, di pertemuan yang pertama kita telah membahas tentang rencana pembelajaran semester. Jadi kita ada 16 kali pertemuan. Dari 16 kali pertemuan itu, di pertemuan ini adalah pertemuan yang kedua. Oke, untuk sebelum kita lebih lanjut lagi, kita mulai dengan doa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita lanjut pada materi selanjutnya, saya ingin mereview kembali materi-materi yang sudah kita terima pada pertemuan sebelumnya terkait dengan sosiologi komunikasi. Ya, kita akan mereview tentang akhirnya sosiologi komunikasi. Ada yang masih mengingat terkait materi pada pertemuan sebelumnya? Ada tokoh-tokoh yang melanjutkan sosiologi komunikasi. Yuswa mungkin saya sampaikan tokoh yang salah satu tokoh. Atau Tasya? Ya, salah satu Habermas. Di sini juga ada Hegel, kemudian ada juga Habermas. Oke. Ya, jadi ada catatan juga ya di pertemuan sebelumnya ya. Saya harapkan kita juga mengingat kembali apa yang sudah kita dapatkan di pertemuan sebelumnya. Oke, sebelum lanjut lagi, saya mungkin sedikit mereview pertemuan sebelumnya terkait dengan
lahirnya sosiologi komunikasi. Sosiologi komunikasi, apa yang itu sosiologi komunikasi atau pengertian sosiologi komunikasi sebelumnya sudah disinggung sedikit ya dalam pertemuan pertama terkait dengan lahirnya sosiologi komunikasi. Ada beberapa tokoh di situ, ada Habermas dan juga Hegel. Oke, di sini adalah tokoh-tokoh yang melahirkan sosiologi komunikasi. Sebelum lebih lanjut pada apa itu sosiologi komunikasi, tentunya adik-adik semua sudah punya pengetahuan terkait dengan tokoh-tokoh yang melatar belakangi lahirnya kajian sosiologi komunikasi. Di sini ada Karl Marx, ada Jürgen Habermas, ada juga John Dewey, ada Robert K. Merton, dan sebagainya, dan juga ada beberapa Auguste Comte. Itu memiliki aliran-aliran konflik kritis dan kemudian juga ada struktur fungsionalis. Kita akan membahas saat ini tentang konseptualisasi sosiologi komunikasi. Untuk hari ini kita akan membahas objek kajian tentang sosiologi komunikasi. Bagaimana yang kita ketahui bahwa manusia itu kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu dengan yang lainnya. Begitu juga dengan manusia, kita saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kita membutuhkan interaksi antara satu manusia dengan manusia lainnya. Di sini manusia diciptakan sebagai makhluk multidimensional yang memiliki akal, pikiran, dan kemampuan untuk berinteraksi secara personal maupun sosial untuk memenuhi setiap kebutuhan. Nah, masing-masing pribadi tentunya memiliki kebutuhan satu dengan kebutuhan yang lainnya tentu berbeda. Nah, keberadaan individu yang satu dan individu yang lainnya itu memenuhi kebutuhan individu-individu, saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Jadi misalnya keberadaan Stefano memenuhi kebutuhan dari teman-temannya. Keberadaan Sir juga di sini memenuhi kebutuhan kalian akan pengajaran atau ilmu pengetahuan. Begitupun keberadaan kita di suatu masyarakat juga akan memberikan dampak atau memberikan memenuhi kebutuhan dari orang lain. Begitupun akan kehadiran orang lain memenuhi kebutuhan yang kita miliki. Oke, saat ini kita akan melihat terkait dengan ranah kompleksitas dan objek kajian sosiologi komunikasi. Di sini ada beberapa aspek di dalam ranah dalam sosiologi komunikasi. Nah, di sini saling berkaitan. Di sini ada keterkaitan antara komunikasi, budaya kosmopolitan, proses dan interaksi sosial, kemudian ada individu, kelompok, masyarakat, dan dunia, dan kemudian ada teknologi semantika atau teknologi komunikasi. Semua itu berkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, semua ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya yang akan dikaji dalam kajian sosiologi komunikasi. Objek sosiologi komunikasi tidak mengambil objek sosiologi komunikasi tidak mengambil objek komunikasi secara utuh, tetapi menjembatani. Jadi yang kita pelajari tidak hanya komunikasinya, tidak hanya interaksinya, tetapi ada aspek-aspek lain yang berperan untuk mengaruhi terkait studi sosiologi komunikasi. Studi sosiologi komunikasi dibangun berdasarkan kajian sosiologi tentang interaksi sosial atau kajian masalah-masalah komunikasi. Di sini ada komunikasi dan sosiologi, di sini ada studi media, dampak media, perkembangan teknologi komunikasi. Itu yang dipelajari dalam sosiologi komunikasi. Jadi sosiologi komunikasi di sini ada baik secara individu, kelompok, masyarakat, dunia, dan segala interaksi yang berkaitan dengan satu dengan yang lainnya. Oke, kompleksitas studi sosiologi komunikasi di sini ada teknologi, budaya, sosiologi, hukum, administrasi,
ekonomi, negara, dan lain sebagainya. Ini adalah kompleksitas studi komunikasi atau sosiologi komunikasi. Jadi sosiologi komunikasi adalah multidisiplin. Jadi kita tidak hanya memakai kacamata kuda dalam memandang suatu objek, tetapi ada banyak hal, ada banyak perspektif yang dapat kita kaji apa yang dampak dari komunikasi atau interaksi yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, kemudian studi sosiologi komunikasi ada sepertinya interdisipliner atau terbuka. Setiap bidang ilmu dalam rumpun ilmu sosial memiliki objek kajian formal yang sama, yaitu manusia. Dalam setiap kajian ilmu pengetahuan itu ada dua objek kajian, baik secara material maupun formal. Jadi adik-adik mau kuliah apapun materi mata kuliahnya, ada dua yang harus dipertanyakan, yaitu objek materialnya apa dan objek formalnya apa. Kalau di sosiologi komunikasi atau komunikasi sendiri merupakan ilmu sosial yang objek materialnya adalah manusia. Manusia ditinjau dari aspek formalnya, yaitu proses sosial, interaksi, telematika, media dan perubahan. Kemudian berbagai macam realitas yang terjadi. Misalnya untuk aspek material manusia. Kalau misalnya biologi, aspek materialnya apa? Aspek material kalau misalnya biologi, untuk membedakan antara apa sih yang membedakan biologi misalnya, atau misalnya ekonomi apa? Kalau biologi misalnya tentang tanaman, tumbuh-tumbuhan, ya kan? Hewan. Nah, itu yang menjadi aspek dari material yang mereka kaji. Kemudian formalnya apa? Misalnya apa yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuh-tumbuhan itu kan? Aspek misalnya ada pupuk dan sebagainya. Nah, kalau untuk sosiologi komunikasi, aspek materialnya ada manusia. Kemudian formalnya adalah proses sosial atau interaksi sosial yang terjadi. Nah, kita akan melihat satu tayangan sebentar terkait dengan perkembangan teknologi, bagaimana media mempengaruhi seorang anak kecil, bagaimana dia menggunakan media itu, akhirnya dia terlibat dalam cyberbullying. Nah, di tayang itu akan dilihatkan ada simbol-simbol yang tidak dipahami oleh kebanyakan orang, akan dipahami hanya oleh komunitas atau community mereka di cyber community. Nah, orang tuanya juga melihat anak ini sebagai anak yang baik, yang pulang sekolah langsung di kamar, langsung ini. Nah, interaksi mereka karena kesibukan juga orang tua, interaksi di antara mereka sangat jarang. Akhirnya sementara anak ini mempunyai interaksi yang lebih cukup intens dengan media yang ada, atau mereka memiliki cyber community, ada terlibat dalam komunitas-komunitas cyber. Oke, ini kita akan melihat satu tayangan. Nah, judulnya Adolescence mungkin atau apa namanya. Sebelumnya mungkin sudah dikasih tugas ya. Ini akan menjadi tugas kita dalam satu semester ini, memahami ada 4 series di Netflix. Nanti selesai menonton, adik-adik kan diberikan tugas untuk mereview film yang ditayangkan ini dari aspek-aspek sosiologi komunikasi. Oke, lihat. Ini adalah polisi yang sedang mengidentifikasi pembunuhan oleh remaja SMP. Nah, ini anaknya polisi yang ada istilah-istilah kayak incel dan sebagainya yang tidak dipahami oleh orang tua. Jadi besok simbol-simbol emosi. Oke,
mungkin sekilas tayangan dari Adolescence, salah satu serial film di Netflix. Jadi kalian boleh menonton video ini dari seri pertama, ini di episode yang kedua. Episode yang pertama itu mereka menggerebek seorang anak berusia 12 atau 13 tahun sekitar SMP, kelas 3 SMP, di mana anak ini melakukan suatu kejahatan kriminal yang membunuh temannya. Nah, pemicu dari kejahatan ini yang kemudian harus dipahami bahwa ada satu perundungan atau bullying di situ. Nah, sosiologi komunikasi kita akan melihat realitas atau fenomena-fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, dampak dari interaksi-interaksi yang terjadi lewat tatap muka maupun terjadi lewat cyber community atau lewat sosial media dan sebagainya. Itu akan dikaji lewat kajian-kajian yang ada dalam sosiologi komunikasi. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Untuk selanjutnya kita akan mengambil presensi. Setelah mengambil presensi, kemudian tugas yang diberikan saat ini nanti juga akan dikumpulkan di minggu depan, pada pertemuan minggu depan. Masing-masing akan memberikan presentasi pandangan terkait dengan apa yang telah kita lihat. Terima kasih. Demikianlah video ini yang dapat kami buat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT sebagai syarat dalam sertifikasi dosen tahun 2025. Akhirnya, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita semua. Pakatuan, wo pakalemberan, somahe kai kahaga. Terima kasih.